Shalom para sobat KKS pencinta firman Tuhan. Perkenalkan saya Jenis Audrey Evelia. Hari ini kita akan belajar bagaimana beriman tanpa melihat dari bacaan Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 9. Dasar iman kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kematiannya. Justru karena ada kebangkitan, maka kematiannya menjadi berarti. Kematiannya mengalahkan maut dan kebangkitannya memberikan kita hidup yang kekal. Bacaan Injil bercerita tentang para wanita dan para murid yang pergi ke kubur Yesus yang telah kosong dengan batu penghalang kubur yang telah tergeser. Mereka melihat kain kafan tergeletak di lantai, kain pelu yang terlipat rapi. Mereka melihat itu semua dan menjadi percaya. Tapi tantangannya buat kita saat ini adalah, apakah kita percaya tanpa melihat? Apakah kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya, mengalahkan maut, dan memberikan keselamatan kepada kita? Bagi orang percaya, kuasa kebangkitannya mampu memberikan kita kehidupan baru. Menjadi manusia baru yang hidup di dalam Dia, kita diberi kuasa untuk melawan kedagingan dan dosa. Itu janji Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 29, kita disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena di dalam firman itu dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi apa sebenarnya iman itu? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa yang kita perlukan supaya kita dapat beriman tanpa melihat? Pertama tentu adalah karena rahmat Allah yang selalu mendahului iman. Tanpa rahmat Allah, manusia tidak mungkin percaya. Allah yang selalu berinisiatif memberikan rahmatnya supaya manusia bisa percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Yohanes 20 ayat 1 dikatakan, para wanita pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Mereka pergi ke kubur Yesus sambil membawa persembahan. Mereka melihat batu penutup kubur tergeser dan mereka tidak menemukan Yesus di dalamnya. Lalu mereka buru-buru lari memberitahukan hal ini kepada para murid. Yohanes dan Petrus yang mendengar hal ini lalu langsung mereka berlari ke kubur Yesus tanpa pikir panjang, tanpa bertanya apapun kepada Maria Magdalena. Jadi, jika para murid pada waktu itu melihat baru percaya, maka saat ini teman-teman terkasih dalam Kristus, kita boleh bersyukur bahwa kita diberi rahmat untuk percaya walau tidak melihat, melalui relasi yang dekat dengan Allah. Relasi yang membuat kita selalu percaya dan ingin dekat dengan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya relasi yang dekat dengan Allah? Apakah kita selalu menyiapkan waktu khusus yang terbaik untuk membangun relasi itu? Yang ketiga, para wanita pagi-pagi benar sambil membawa persembahan berjalan menuju ke kubur Yesus. Mereka berkata satu sama lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Kuburan zaman itu adalah sebuah goa yang ditutup sebuah batu besar. Diperlukan setidaknya 20 orang lelaki untuk menggulingkannya. Mereka adalah wanita lemah dan berpikir seperti hal itu adalah hal yang wajar, kan? Tetapi apakah hal tersebut menghalangi mereka untuk terus berjalan menuju kubur Yesus? Tidak, teman-teman. Jadi, dari wanita-wanita sederhana ini kita bisa belajar apa? Bahwa kesulitan sebesar apapun tidak akan menghalangi mereka untuk datang kepada Yesus. Apakah kita juga seperti itu? Apakah peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita, kesulitan, persoalan besar, sakit, penyakit menghalangi kita untuk datang mencari Yesus, untuk datang dan percaya, berharap kepada Dia? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Justru di dalam kesulitan-kesulitan itu kita akan melihat kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita sehingga iman kita bertumbuh. Demikian kita akan disebut orang-orang yang berbahagia karena kita percaya walau tidak melihat. Karena iman
kepada Yesus, sekarang kita mengenakan manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia dengan pikiran baru, hati baru, kehendak baru. Kita saat ini adalah orang-orang dengan iman, hidup di dalam Yesus. Oleh karena itu, kita diajak untuk berpikir tentang hal-hal yang di atas, hal-hal rohani, bukan saja hal-hal duniawi. Kita diajak untuk mempunyai kerinduan, keinginan akan Dia, menyenangkan hatinya, mengetahui kehendaknya, dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya dengan perbuatan kita, perkataan kita kepada sesama. Iman yang kita hidupi di dalam Yesus karena kebangkitannya. Mari kita rayakan kebangkitannya dan biarkan Yesus yang bangkit hidup di dalam hati kita. Baiklah, kita akhiri renungan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang maha baik, karena ketaatan dan kerelaan-Mu, maka Engkau menjalani perintah Bapamu melalui jalan kematian dan penderitaan. Mampukan kami untuk tidak melihat tetapi percaya bahwa Engkau telah bangkit dan memberikan kepada kami kehidupan baru. Mampukan kami untuk menghampiri-Mu dalam kubur hati kami dengan suasana tenang dan damai, agar kami dapat ditemukan-Mu layak. Kami mohon agar semua batu penghalang yang menghalangi kami dapat disingkirkan satu persatu, dan kami dapat bersatu dengan-Mu dengan hati penuh sukacita merayakan kebangkitan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.